Pernah nggak kalian melihat kincir air? Jika kalian mengira bahwa kincir air merupakan produk teknologi modern dari luar negeri, kalian tidak sepenuhnya benar. Selama 60 tahun, kelompok tani desa Mangunsari, Tasikmalaya telah memanfaatkan kincir air untuk mengalirkan air Sungai Citandui yang tiada habisnya ke sawah mereka saat musim kemarau tiba. Sejauh ini, kincir air baru berfungsi sebagai alat untuk membantu pengairan sawah. Padahal, kincir air tersebut masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut lagi sebagai alternatif pembangkit energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Kak Hilal. Kali ini, Kak Hilal akan melanjutkan pembahasan mengenai energi terbarukan. Mari sama-sama kita bahas uraian tentang bentuk-bentuk energi dan daya, kemudian materi apa saja yang berkaitan dengan energi. Pada musim kemarau, para petani harus memindahkan air dari sungai menuju ke sawah-sawah mereka. Mereka menggunakan kincir air dengan diameter tertentu yang pada ujung-ujungnya diberi tabung bambu untuk memerangkap air. Banyaknya air yang mengalir pada sungai tersebut dinyatakan dalam besaran debit. Aliran air sungai dengan debit tertentu menyediakan gaya dorong yang dibutuhkan untuk memutar kincir air dan mengangkat air pada tabung bambu hingga mencapai ketinggian tertentu. Gaya dorong aliran air sungai tersebut tegak lurus dengan kincir airnya. Gaya tersebut yang menyebabkan kincir air berputar disebut torsi. Gaya tersebut yang diberikan aliran sungai menyalurkan energi pada kincir tersebut. Oleh karena itu, kalian dapat menyebutkan bahwa gaya dorong aliran air tersebut melakukan usaha. Melakukan usaha artinya cara memindahkan atau menyalurkan energi. Usaha dan energi memiliki satuan yang sama. Dalam satuan internasional, satuannya adalah Joule. Usaha yang dilakukan dalam selang waktu tertentu dinyatakan dengan besaran daya. Dalam kehidupan sehari-hari, energi tidak selalu dinyatakan dalam satuan internasional Joule. Satuan energi kaitannya dengan daya biasa dinyatakan dalam kilowatt jam atau kWh. Kincir air dapat berputar karena gaya dorong aliran air. Bentuk energi yang terlibat pada peristiwa tersebut adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus. Untuk menentukan energi kinetik dari suatu benda, kalian memerlukan informasi massa benda dan kecepatan benda. Kecepatan benda dinyatakan dengan persamaan V sama dengan delta S per delta T. Kecepatan benda merupakan perubahan posisi benda dalam selang waktu tertentu. Pada kasus kincir air, tabung bambu yang berada pada ujung-ujung kincir bergerak pada lintasan lingkaran. Jarak yang ditempuh tabung bambu saat berputar adalah delta S, yang merupakan sejumlah N kali keliling lingkaran. Jika delta S disubstitusikan ke persamaan kecepatan, maka kecepatan putaran tabung bambu kita nyatakan sebagai persamaan V. Sehingga persamaan energi kinetik untuk kincir air yang berotasi bisa kita rumuskan seperti ini. Air yang mengalir keluar dari tabung bambu setelah tabung tersebut mencapai pada posisi tertinggi atau puncak kincir air. Hal tersebut terjadi akibat adanya gaya tarik dari gravitasi bumi, sehingga energi yang disalurkan pada air dalam tabung bambu tersebut adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh gaya gravitasi. Pada peristiwa kincir air tersebut, terdapat dua bentuk energi yang terlibat. Namun, apakah masih ada bentuk-bentuk energi lain selain dua bentuk energi tersebut? Ya, tentu saja masih banyak bentuk energi lainnya. Seperti energi kalor
yaitu energi yang diserap atau dilepaskan zat atau benda karena terjadi perubahan suhu. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan zat sebanding dengan massa dan perubahan suhunya. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan di dalam benda elastis karena adanya gaya tekan dan gaya regang yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya energi potensial elastik bergantung pada besarnya gaya tekan atau gaya regang yang diberikan pada benda tersebut. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik Q yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pengaruh medan listrik dari sebuah muatan listrik Q. Dan masih banyak lagi jenis-jenis energi lainnya. Nah, Sobat Bintang, jika kita lihat dalam skala besar dan lebih modern, konsep kincir air ini dapat dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menggerakkan generator penghasil tenaga listrik seperti yang dilakukan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya, diharapkan kebutuhan manusia akan energi listrik dapat terpenuhi dengan adanya jenis sumber energi alternatif ini. Oke Sobat Bintang, sekian dulu ya pembahasan kita tentang materi energi terbarukan, bagian bentuk-bentuk energi dan daya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.